bahwa kita tidak mempunyai hak mutlak terhadap diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua hingga sampai saat ini. Kita masih diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita di bulan ini dan semua ibadah yang kita lakukan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sarana bagi kita agar kita betul-betul mendapat derajat taqwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita cermati sebenarnya semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti mempunyai tujuan dan target. Contoh umpamanya sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar. Zakat umpamanya juga begitu. Untuk apa? Di samping untuk mensucikan harta kita, juga agar kita tidak terbebas dari sikap tamak dan semacamnya. Demikian juga puasa. Puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai tujuan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Artinya agar kita mencapai derajat takwa. Oleh karena itu, karena puasa bertujuan untuk mencapai derajat takwa, tentu puasa itu mempunyai banyak pesan-pesan moral yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui dan kita aplikasikan, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak cuma dalam bulan Ramadan, tetapi yang lebih penting lagi di luar bulan Ramadan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, puasa seperti yang kita ketahui didefinisikan sebagai imsakun al-imsak minal muftirat, artinya mencegah hal-hal yang membatalkan, yaitu mencegah diri tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pertanyaannya mungkin, mengapa cuma makan, minum, dan berhubungan suami istri yang dilarang? Karena sebenarnya makan, minum, dan berhubungan suami istri itu adalah simbol dari kecenderungan nafsu yang lain. Oleh karena itu, orang yang berpuasa di samping harus meninggalkan, artinya tidak boleh makan, minum, berhubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, juga harus mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti umpamanya marah, dengki, ya, sering mencaci maki dan semacamnya. Kenapa? Karena semua ini akan merusak kesempurnaan puasa kita. Lantas apa pesan moralnya? Paling tidak ada dua pesan moral dari puasa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama apa? Bahwa puasa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak mempunyai hak mutlak terhadap diri kita. Hak mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diri kita saja tidak punya hak mutlak kepada diri kita,
maka bisa dipastikan kita juga tidak punya hak mutlak kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kejujuran dan kedisiplinan. Kita tahu bahwa puasa ini adalah ibadah sir, ibadah yang kemungkinan besar orang tidak tahu bahwa kita sedang puasa. Karena yang tahu, yang betul-betul tahu bahwa kita puasa itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita. Ya? Oleh karena itu, orang yang berpuasa harus bersikap jujur. Orang yang berpuasa harus bersikap disiplin. Hal ini nih, kalau kita sadari dan kita praktekkan, maka akan mendorong kepada perbuatan ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah yang melihat kamu, melihat kita. Ini penting. Kalau kita sudah punya pemahaman seperti ini, maka dalam kehidupan sehari-hari kita akan lebih hati-hati. Mengapa? Karena semua perbuatan kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun di dunia ini pasti ada dalam pengawasan Allah, termasuk kita. Nah, dengan memahami makna moralitas puasa yang seperti ini, tentu kita akan betul-betul mendapat derajat takwa di sisi Allah, karena semua apa yang kita lakukan hanya untuk Allah, lillahi ta'ala, untuk meraih derajat takwa di sisinya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.